Malam belum benar-benar mendekati tengah, ketika Land Cruiserku perlahan merayap melalui jalan menanjak menuju kota batu. Kabin mobil terasa hangat, temaram lampu dashboard memancarkan cahaya lembut, dan aroma kayu manis dari diffuser bercampur dengan wangi tubuh Brahma yang samar menyusup ke penciumanku. Pria itu duduk di kursi depan, diam seperti biasanya. Satu tangannya mantap menggenggam kemudi, sementara yang lain sesekali meraih tuas transmisi dengan gerakan terampil, penuh kendali. Aku berada di kursi belakang. Seperti kebanyakan nyonya-nyonya Surabaya, aku menikmati kemewahan ini, disopiri, dilindungi, diperhatikan. Namun berbeda dari mereka, aku sering mencuri pandang dari balik bingkai kacamata baca, hanya untuk mengamati kontur rahang sopir muda itu, yang kerap mengeras saat menahan dingin atau meredam rasa jengah yang tak pernah disuarakannya. Entah kapan bayangan aneh itu mulai muncul, sebuah hayalan tentang tangannya yang tak lagi hanya menggenggam setir. Fantasi ini hadir seolah kabut tipis, perlahan membungkus hati, membuat perbedaan antara hubungan profesional dan pribadi jadi mengabur, hampir tak terlihat. Kadang aku bertanya-tanya apakah semua ini hanya rekayasa jiwa seorang janda yang kesepian. Namun pada malam-malam seperti ini, segala sesuatu tampak lebih dari sekadar imaji. Namaku Erlina Effendi. Usiaku 45 tahun. Berstatus janda sejak 5 tahun lalu, setelah Raharja Effendi, suamiku, wafat mendadak akibat serangan jantung saat kami sedang merayakan ulang tahun pernikahan ke-20 di villa kami di Batu. Sejak saat itu, villa tersebut lebih sering kosong. Begitu juga hatiku. Kepergian Raharja meninggalkan kehampaan yang menggantung di jiwa. Hubunganku dengan kedua anakku pun berangsur menjauh. Gendis Raharja Effendi, putri sulungku yang kini kuliah semester 3 di UGM, memilih menetap di Yogyakarta dan jarang pulang. Sementara Raditya Raharja Effendi, anak bungsuku yang masih duduk di kelas 2 SMA Negeri 5 Surabaya, lebih asyik terpaku pada layar gawainya daripada berbincang denganku. Di dalam rumah besar dengan udara dingin yang berasal bukan dari pendingin ruangan melainkan kesendirian, aku sering merasa beku. Kesepian membuat kehampaan terasa semakin nyata. Sampai kehadiran Brahma mulai mengubah segalanya. "Kita isi bensin dulu, Bu?" tanya Brahma pelan dengan suara berat dan sedikit serak. Aku mengangguk kecil tanpa berpaling. Mobil pun merapat di SPBU Pandaan. Dari dalam kabin, aku mengamatinya. Cara ia turun, langkahnya yang mantap, caranya berbicara singkat dengan petugas pompa. Ia muda, tinggi, dan tenang. Tak ada kesan sembrono atau genit seperti kebanyakan pria seusianya. Sosoknya menyerupai musim dingin, tidak menyergap tergesa-gesa, tetapi menyelinap pelan-pelan hingga mampu mengubah segalanya. Hujan mulai turun perlahan saat kami melanjutkan perjalanan menanjak ke Batu. Bunyi rintik hujan yang menghantam kaca mobil terdengar seperti ketukan halus yang menggiringku ke lorong-lorong ingatan. Villa di Batu dahulu menjadi tempat aku dan suamiku memupuk kenangan bersama. Kini hanyalah bangunan sunyi yang penuh cerita lama. Namun Brahma telah membawa jejak kehidupan baru, yang perlahan menyusup kembali ke dalamnya. Dingin sekali malam ini, gumamku tanpa sadar. Lebih untuk diriku sendiri daripada mencari respons. Brahma melirik lewat kaca spion tengah. "Kalau ibu mau, saya bisa nyalakan penghangat kursi belakang." "Tak perlu," jawabku singkat namun lembut. "Kamu saja, nanti masuk angin." Nada suaraku terasa terlalu perhatian, terlalu hangat. Mirip nada seorang istri yang tak menyadari dirinya sedang mengkhawatirkan pasangannya. Brahma tetap diam, kembali menatap jalan di depannya.
Tetapi ketika mataku bertemu dengan matanya melalui spion tengah itu, ada sesuatu yang terasa, getaran halus seperti jemari yang menyentuh udara kosong. Sesampainya di villa, udara dingin segera menyerbu begitu pintu mobil dibuka. Kabut tipis mulai menyelimuti pelataran villa, dan hujan yang semakin deras menambah nuansa sunyi. Aku melangkah menuju dapur kecil di sudut dekat ruang baca, berniat menyeduh coklat panas. Namun langkahku terhenti ketika pandanganku tertuju pada sosok Brahma yang berdiri di sana, mengenakan sweater abu-abu yang terlihat sedikit kebesaran. Rambutnya masih basah sebagian, dan matanya tertuju padaku dengan cara yang berbeda, seolah baru pertama kali melihatku sebagai seorang wanita, bukan sekadar majikannya. "Saya hanya datang untuk mengambil minum," ujarnya pelan, dengan 2 muk kosong sudah tergenggam di tangannya. Aku mendekat dan tersenyum. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita minum bersama?" Di dapur kecil itu, dikelilingi aroma kayu tua yang berpadu dengan hangatnya coklat panas, mata kami bertemu lebih lama dari biasanya. Ketika aku mengulurkan tangan untuk mengambil salah satu muk, ujung jemariku menyentuh tangannya. Ia tak menghindar. Saat itu, sentuhan sederhana itu terasa seperti percikan hangat di tengah derasnya hujan malam. Kami berdiri saling berhadapan, membiarkan kesunyian menguasai ruangan. Lampu gantung di atas kepala memancarkan cahaya redup, menciptakan bayangan samar di dinding-dinding kayu tua villa itu. Tanganku masih menggenggam ujung muk yang ada di tangan Brahma, dan ia tidak mencoba menghindar. Jemari kami bersentuhan, terlalu lama untuk dianggap kebetulan. Hening yang tercipta terasa ganjil, seperti waktu sedang menanti sesuatu untuk terjadi, menahan diri di antara tarikan napas kami. Di luar, hujan terus mengguyur semakin deras, sementara angin bersiul di sela genting. Namun, keheningan di antara kami justru terasa lebih gaduh daripada badai yang mengintimidasi di luar sana. Aku menarik napas perlahan sebelum berbicara dengan nada nyaris seperti bisikan. "Kau kedinginan." Brahma mengangguk kecil, suaranya rendah. "Sedikit, Bu." Tanpa menunggu lebih lama, aku melonggarkan syal yang melilit leherku dan melingkarkannya ke lehernya dengan hati-hati. Aku merasakan wangi sabun yang melekat di tubuhnya, bersih, segar, dan penuh energi muda. Tanpa sadar, jantungku mulai berdetak lebih cepat dari biasanya. Ketika syal itu masih tersisa di tangan, dia mengangkat wajahnya perlahan. "Bu?" katanya pelan, namun ucapannya terhenti di situ. Ia menatapku dengan pandangan yang sulit dijelaskan, tajam tapi lembut, seolah ingin menghormati jarak di antara kami namun juga tergoda untuk melewatinya. "Jangan panggil aku Bu, panggil aku Erlina," ucapku mendadak, terkejut mendengar ketegasan dalam nada suaraku sendiri. Hanya sebuah nama, tapi menyebutkannya terasa seperti melewati batas yang samar namun jelas. Tatapannya berubah, semakin gelap namun syarat emosi yang tak terucapkan. Di luar, hujan seakan menekan atmosfer di sekeliling kami lebih dalam lagi. Entah karena rasa hangat dari coklat panas sudah tidak lagi cukup mengusir dingin, atau karena suasana di villa tua itu terlalu menyesakkan dengan kerinduan yang sulit dijabarkan, aku melangkah perlahan mendekat. 1 inci demi 1 inci. Ketika jarak wajah kami hanya sejengkal tersisa, aku bisa menangkap keresahan dalam matanya, campuran dari hormat dan keraguan seorang pemuda yang takut melangkahi batas, tapi tak mampu menyangkal apa yang dirasakannya. Sementara aku bukan sekadar wanita 45 tahun yang telah lama ditinggal pergi oleh suaminya. Aku adalah seseorang yang terlalu lama memendam rasa yang tak bisa diluapkan,
Dan kini rasa itu menemukan celah untuk merobohkan tembok pertahanan yang telah retak. Bibirkulah yang pertama kali bergerak menyentuh bibirnya. Itu bukan ciuman yang bergelora, melainkan ciuman yang ragu-ragu namun nyata, jujur dalam setiap tarikan dan hembusannya. Dia tak mundur. Sebaliknya, setelah sekejap tersebut berlalu, ia membalas dengan lembut, perlahan namun pasti, seperti tengah mengejap perasaan yang tak pernah diajarkan oleh siapapun sebelumnya. Saat tubuhku bersandar di dadanya, kami tetap dalam posisi itu, berdiri, saling menggenggam tangan, berciuman dalam keheningan. Hanya suara hujan dan detak jantungku yang begitu keras menghentak dada, mengiringi momen itu. Beberapa saat berlalu, hingga akhirnya aku menarik diri. "Maaf," ucapku pelan. Brahma menggeleng ringan. "Jangan." Satu kata itu menjadi simpul yang mengikat kami malam ini. Tak perlu lebih banyak bicara. Kami sama-sama mengetahui bahwa sesuatu telah berubah, bahwa keadaan tak akan bisa kembali seperti sebelumnya. Aku menyerahkan muk berisi coklat hangat kepadanya. Saat tangan kami bersentuhan lagi, tak ada yang berusaha menjauh. "Temani aku sebentar di ruang baca," bisikku, suaraku nyaris bergetar. Ia mengangguk sambil membawa kedua muk, dan kami berjalan pelan menuju ruangan yang diselimuti temaram lampu kuning. Di sudutnya, sofa biru tua yang sudah tampak usang menanti kami. Deretan buku di rak berdiri diam, seakan menjadi saksi bisu dari malam yang terasa ganjil ini. Kami duduk berdampingan. Tidak ada percakapan, hanya bunyi sesekali dari coklat yang kami seruput. Namun keheningan itu justru penuh arti. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang telah lama merindukan pelukan. Bukan sekadar pelukan fisik, tapi pelukan penuh makna. Aku perlahan bersandar ke bahunya. Awalnya ia terlihat sedikit kaku, lalu akhirnya merespons dengan meletakkan tangannya di pundakku. Kehangatan itu terasa begitu nyata, nyaman, aman. Brahma bukanlah pria mapan berumur 50-an seperti yang sering dikenalkan padaku oleh rekan-rekan arisan. Ia bukan pemilik mobil, bukan pemegang gelar panjang, dan mungkin tidak bisa mengatur hidupku, tidak seperti Raharja dulu. Tapi malam ini, ia memberiku sesuatu yang sudah lama hilang sejak Raharja pergi. Kehadiran yang tulus, tanpa pretensi, tanpa niat lain selain menjadi ada. Entah karena udara dingin yang mulai menusuk atau emosi yang tak lagi bisa kukendalikan, kalimat itu akhirnya meluncur begitu saja tanpa rencana. "Peluk aku." Tanpa banyak kata, ia menurut. Dekapannya datang perlahan, bukan dengan gairah yang terburu-buru, tetapi dengan kelembutan seseorang yang telah lama menantikan saat seperti ini. Lengannya melingkari tubuhku, menarikku lebih dekat ke hangatnya. Dan ketika wajahku bersandar di dadanya, hanya satu hal yang ku tahu pasti. Aku tak lagi ingin melepaskannya. Pelukannya begitu erat, hangat, dan lebih dari sekadar gestur sederhana. Di ruang baca itu, hanya suara hujan yang jatuh dengan lembut di luar dan derit kayu dari plafon tua menjadi saksi bisu bahwa malam kami telah mengambil jalan yang tak terduga. Tak ada dialog panjang, tak ada janji diucapkan. Yang ada hanya jeda napas berat dan gerak dada yang perlahan menyelaraskan ritme satu sama lain. Entah siapa yang lebih dulu bangkit dari posisi semula. Tiba-tiba saja kami sudah bergerak, perlahan melangkah menuju kamar tamu yang terletak tak jauh dari ruang baca. Cahaya lampu dinding menggambarkan bayang kulitnya yang memancarkan kilau emas samar. Brahma tetap diam, namun setiap gerak tubuhnya berbicara. Dengan kejujuran yang melampaui kata-kata,
menyingkap sesuatu yang tak pernah aku temukan dari lelaki sebelumnya. Aku menutup pintu perlahan, melangkah ke batas cahaya dan berdiri di sana. Wajahnya terlihat gamang, seolah penuh keraguan yang bercampur dengan kesiapan. "Apakah kau yakin?" tanyanya dengan suara lembut, mirip nada angin yang menerpa dedaunan di luar jendela. Tanpa ragu, aku mengangguk. Bukan hanya yakin, aku butuh. Bukan karena tubuh ini terasa kosong, tetapi karena hati yang lama kehilangan tempat untuk kembali. Ia mendekat, perlahan namun pasti. Tangan kirinya menyentuh pipiku sebelum bergerak ke belakang tengkuk, menahan lembut dengan sentuhan yang begitu menenangkan, sentuhan yang asing dari seorang pria semuda dia. Saat itu, ciumannya tidak tergesa-gesa. Ada kehangatan di sana, sekaligus ketulusan yang tak liar. Ciuman itu bukan sekadar luapan hasrat, melainkan penawar kerinduan yang telah tertahan terlalu lama dalam kesunyian hati. Aku merespon. Rasa takut yang semula mencengkeramku perlahan luruh, berganti menjadi keberanian. Tubuhku yang sebelumnya kaku mulai melunak, membuka diri dan menerima sepenuhnya. Jemarinya menjalar lembut ke rambutku, merapikan helaian-helaian basah yang masih sedikit kusut. Nafas kami makin cepat, seperti redupnya kendali yang perlahan memudar, namun semuanya tetap di bawah garis keseimbangan. Ranjang kayu tua itu, diam-diam menjadi ruang pertemuan di mana batas-batas mulai terhapus. Aku bahkan tak sadar kapan gaun sutraku tergelincir menyentuh lantai, atau kapan rasa hangat itu mulai menjalari kulit kami yang berpadu dalam lingkaran embusan napas. Yang ku tahu, malam di kota batu yang dingin menghunjam itu, tubuhku kembali menemukan ritme yang lama hilang, seperti melodi yang tersimpan di sudut terdalam ingatan. Sentuhan Brahma menjawab semua kesunyian yang selama ini ku genggam erat. Setiap bisikannya menyusuri relung-relungku dengan ketulusan yang nyaris tak terperi, seolah ia membaca lembar usang dari buku hidupku, buku yang lusuh namun tetap dijaga dengan kelembutan hati. Sorot matanya menatapku penuh rasa ingin tahu dan keintiman, seperti menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang unik dan tak mudah dilupakan. Perlahan, tangannya menjelajahi punggungku bagai pelukis yang hati-hati merayap di atas kanvas. Lambat, hikmat, menciptakan sensasi yang mengalir dari ujung saraf hingga setiap kedalaman diri. Saat ku gerakan tubuhku sedikit, aku mengerang ringan, bukan karena kesakitan, tetapi karena aku baru tersadar betapa lama aku telah melupakan seperti apa rasanya disentuh dengan sepenuh jiwa. Di luar, hujan mencurahkan derasnya tanpa henti, memukul jendela dengan ritme liar yang seolah menjadi latar musik alam. Namun di dalam ruangan itu, kami tenggelam dalam harmoni yang jauh lebih lembut. Desahan kami, bisikan lembut di telinga, dan denting lirih kayu tua menciptakan irama yang hanya kami berdua dapat pahami. Sebuah simfoni yang nyaris tak terucapkan. Ada beberapa saat Brahma berhenti sejenak. Ia memandangku dalam-dalam. Senyum kecil menyertai bisiknya penuh kekaguman. "Kamu luar biasa." Aku tak menyahut dengan kata-kata. Hanya kusentuh wajahnya dengan kedua tangan, membiarkan momennya hidup tanpa keharusan berbicara. Dan di detik itulah aku merasa muda kembali, tidak karena usia, tapi harapan baru yang tiba-tiba terasa nyata di pelukan manusia yang pernah hanya menjadi bayangan. Kami bergerak lambat, tanpa terburu-buru. Gerakannya bukanlah milik lelaki yang sekadar ingin menang sendiri. Ia mengartikan tubuhku seperti puisi yang diterjemahkan dengan sentuhan tangan yang sabar. Ada getaran halus melintasi tulang belakang hingga jemariku setiap kali ia mendekat, seperti embun yang meresap lembut ke tanah retak yang perlahan menemukan kesejukannya. Ketika akhirnya tubuh kami meraih klimaks bersama,
Letupan sia-sia di keheningan malam. Aku menggigit bibir sendiri, mencoba menahan panggilan namanya agar tak terlalu terdengar. Namun rintihan itu tetap menyelinap keluar. Brahma. Nama yang dulu hanya berani kukatakan dalam hati kini menjadi suara kecil yang mengiringi momentumnya. Selepas itu, kami hanya terbaring diam. Napasnya masih berat di sisiku. Tubuhnya separuh menyandarkan kehangatan pada tubuhku, mengusir dingin di malam basah itu. Aku sentuh dadanya yang berpeluh. Degup jantungnya mengalun cepat. Sesuatu yang tak jauh berbeda dari milikku sendiri. Dalam hening panjang yang hanya ditemani gemuruh hujan di balik jendela berembun, aku berbicara nyaris seperti gumaman. Aku akan menyesal besok pagi. Brahma mengangkat wajahnya sedikit dari dekapannya. Kenapa? Karena aku tahu ini tidak akan mudah. Pahamiannya tampak dalam angguk ringan. Tapi malam ini nyata. Dan aku tahu, tanpa banyak penjelasan lagi, malam itu tidak memburu janji untuk hari esok atau rute pasti masa depan. Malam itu hanya membawa rasa yang akhirnya menemukan tempat berlindung, meski hanya sementara. Di bawah selimut tipis yang tampak lembab oleh peluh dan nafas, aku pejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun penuh kehampaan, aku merasa aman dalam pelukan seseorang, hingga mimpi pun tak tampak jauh. Ketika sinar pagi mulai menyusup melalui celah tirai kamar tamu, aku perlahan terbangun. Suara hujan malam yang menemani telah sepenuhnya menghilang. Udara batu tetap menusuk dingin, meski ada kehangatan yang terasa begitu dekat, melekat di sisi tubuhku. Hangat itu berasal dari Brahma, yang masih terlelap, setengah memelukku dengan lengan terkulai manis di pinggang. Dalam beberapa detik, aku hanya memandanginya dalam diam. Cahaya pagi yang lembut seolah menjadi bingkai bagi setiap detil di wajahnya. Rahang tegasnya yang masih muda, alis tersusun rapi, napasnya yang berat namun teratur. Dia seperti karya seni yang baru saja menyentuh kehidupan semalam. Kulitku masih berselimutkan dunia tanpa helai busana di bawah kain tebal ini. Sama halnya dengannya. Tapi lebih dari sekadar persentuhan tubuh, ada sesuatu yang jauh lebih dalam menyusup di pikiranku pagi itu. Keputusan yang kugapai semalam, rasanya tak mungkin lagi bisa kulepaskan. Pelan-pelan aku beranjak, menarik lututku ke dada sambil duduk di tepi ranjang, memastikan gerak ini tak membangunkannya. Sudut selimut pun merosot dari bahuku, memperlihatkan jejak kemerahan, bukti dari sentuhan ragu yang akhirnya menjadi yakin semalam. Dengan hati-hati kugapai gaun tidurku yang tergeletak di lantai. Langkahku serasa menimbang 1000 hal menuju kamar mandi. Di depan cermin, bayangan diri yang terpampang begitu nyata. Rambut acak-acakan, kulit leher dengan bercak samar, serta sorot mata yang dipenuhi campuran emosi, bahagia namun gamang. Kubuka keran air dingin, membasuh wajah perlahan. Tapi air itu tak mampu membawa pergi renungan soal apa yang kini harus kuhadapi. Bagaimana jika Gendis tahu? Bagaimana jika Raditya tahu? Bagaimana aku menghadapi diri sendiri saat kembali menatap cermin ini malam nanti? Semalam bersama Brahma telah mengubah arah malamku. Tapi benarkah dia juga bersiap mengubah arah hidupku? Saat langkahku kembali membawa tubuh ke kamar, Brahma masih terlelap tetapi menggeliat pelan. Matanya mulai terbuka perlahan-lahan, bukan dengan keterkejutan, melainkan sorot lembut yang entah bagaimana menghangatkan dadaku lagi. Pagi, ucapnya dengan nada rendah dan suara seraknya yang khas. Pagi, balasku mencoba terdengar biasa-biasa saja, meski denyut jantungku nyaris melompat dari kendali.
Dia mengangkat tubuhnya separuh tegak, bersandar pada kepala ranjang, kemudian menarik selimut hingga mencapai dadanya. Pandangannya serius, tapi tetap hangat. Kamu menyesal? Aku hanya diam. Waktu terasa memanjang. Aku tidak tahu. Aku takut. Brahma mengangguk pelan. Aku juga. Kejujuran itu, tanpa disangka, menciptakan kehangatan yang membuatku merasa tak lagi sendirian. Seolah perasaan ini bukanlah sesuatu yang bertepuk sebelah tangan. Mungkin, entah bagaimana, kami berdua sama-sama tersesat dalam gelombang emosi yang mendadak hadir tanpa diminta. Kusampaikan kepada Brahma sambil memandang lurus ke jendela. Aku terbiasa sendirian. Tapi semalam, seperti membuka pintu yang sudah lama terkunci rapat. Dan aku masuk, tanya dia dengan suara pelan, nyaris tenggelam dalam udara pagi. Bukan hanya masuk, balasku dengan bisikan. Kau membawa kunci. Tanpa banyak kata, Brahma mendekatiku. Tubuhnya terlihat santai mengenakan kaos putih dan celana kain tipis. Ia berdiri di belakangku, memelukku dengan lembut. Dagunya bersandar di bahu. Kami berdua diam seraya menatap embun yang mengurai kehidupan di kaca jendela. Biarkan pagi ini seperti ini, ucapnya pelan. Jangan pikirkan apa yang akan terjadi di siang atau malam nanti. Mungkin ia benar. Karena saat aku menoleh, memberinya ciuman yang tenang, lebih sederhana daripada ledakan emosi semalam, namun tetap penuh makna. Aku sadar bahwa cinta tak pernah hadir dengan aba-aba atau rencana matang. Sarapan pagi itu kami buat bersama, merangkai momen kecil yang terasa besar. Telur orak-arik, roti panggang yang sedikit terlalu gosong, dan coklat panas sisa malam yang kembali dipanaskan mengisi meja makan yang biasanya hanya berhiaskan debu. Dalam villa itu, ada dua jiwa yang mulai saling menyatu. Kami duduk bersisian, tertawa kecil saat melihat hasil karya roti Brahma yang terlalu gelap, lalu akhirnya tenggelam dalam tatapan panjang penuh diam, tanpa perlu banyak kata. Ketika tangannya menyentuh tanganku di meja, aku tidak menariknya pergi. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku tidak lagi merasa seperti seorang janda. Aku merasa hidup kembali sebagai seorang wanita yang menemukan kekuatan untuk membuka lembaran baru. Hidup selalu punya cara unik untuk memberi teguran lembut. Terkadang melalui hal-hal kecil seperti dering telepon di pagi hari yang terlalu indah untuk dirangkai dalam kata-kata. Ponselku bergetar pelan di atas meja makan. Nama yang muncul di layar membuat dadaku berdesir. Seseorang yang jarang menghubungi pagi-pagi seperti ini. Gendis. Brahma, seakan bisa membaca perubahan pada raut wajahku, melonggarkan genggaman tangannya dengan perlahan. Tanpa sepatah kata, ia bangkit dan membawa cangkir kopinya ke dapur. Ruang pribadi untukku pun tercipta. Namun, rasa hangat yang sebelumnya memenuhi udara mendadak lenyap dengan kepergiannya. "Halo, sayang," ucapan pertamaku terdengar pelan, mencoba menghadirkan kesan seorang ibu yang selalu siap mendengar, meski kenyataannya jauh dari itu. "Bu, aku tadi lihat story temanku. Ada foto mobil ibu di Batu. Kenapa nggak bilang kalau ibu ke villa?" Suaranya tak marah, hanya datar. Meski di balik nadanya, ada celah pertanyaan yang lebih besar dari apa yang diucapkannya. "Ibu cuma cari ketenangan sebentar," jawabku, memilih kata-kata dengan hati-hati. "Batu kan selalu jadi tempat tenang buat ibu. Ibu sendiri di sana." Pertanyaan itu membuat waktu seakan berhenti sejenak. Sebuah diam sepersekian detik melesap jauh ke dalam dadaku.
Cukup untuk membuat perasaan berat menyergap. Iya, balasku pada akhirnya. Setengah kebohongan. Atau mungkin separuh kejujuran. Oh, oke. Lalu situasi berubah sunyi. Ia tak langsung melanjutkan. Beberapa saat kemudian, Gendis akhirnya bersuara lagi, lirih tapi menusuk. Aku tadi malam mimpi buruk tentang ayah. Kalimat itu seperti hentakan keras pada jiwaku. Raharja, suamiku, ayah mereka. Gendis masih sering dihantui mimpi buruk tentang ayahnya. Raditya juga biasa mengunci diri berjam-jam di kamar setiap kali tanggal tertentu datang. Sementara aku malah mengizinkan seseorang masuk ke hidup dan ranjang yang seharusnya hanya penuh dengan kenangan masa lalu. Ibu baik-baik saja, sayang. Akhirnya ku keluarkan suara dengan napas tertahan agar tetap stabil. Kalau akhir pekan sempat, main ke sini ya. Dia hanya bergumam pendek sebelum menutup telepon dengan alasan harus segera menjalani kelas pagi. Aku meletakkan ponsel kembali di atas meja, sementara jemariku terasa dingin. Ada sesuatu yang merayap di hati, membuat kesendirian menyeruak, meskipun langkah Brahma terdengar di dapur, memberi pertanda bahwa aku sebenarnya tidak sendiri. Brahma kembali dengan sepotong roti panggang di tangannya. Ia meletakkan roti itu di piringku tanpa sepatah kata, kemudian duduk di seberang meja. Tatapan matanya seakan bertanya banyak hal, namun ia tetap membiarkanku dalam diam. Entah mengapa aku mulai merasa takut. Ucapku nyaris seperti berbisik. Brahma diam saja, tetapi ekspresi wajahnya cukup berbicara. Ia mengangkat alis, memberi isyarat agar aku menjelaskan lebih lanjut. Rasa takut ini bukan karena kamu, melainkan terhadap diriku sendiri, terhadap perasaan yang tumbuh terlalu cepat, pada kenyataan yang sulit diterima dan tak pernah sederhana. Karena anak-anak, katanya, suaranya pelan namun tegas. Aku mengangguk, meski sebenarnya itu bukan satu-satunya alasan. Bukan hanya soal mereka. Aku tahu cepat atau lambat dunia akan mulai berbicara tentang kita. Mungkin menertawakan. Seorang perempuan berusia 45 tahun, janda kaya, bersama sopir muda. Cerita seperti ini selalu menarik perhatian, bukan untuk didukung atau dirayakan, tapi untuk jadi bahan gosip. Brahma menyentuh tanganku, genggaman eratnya menawarkan sedikit ketenangan. Jadi, kamu mau apa? Diam di tempat atau mengambil langkah berani? Kalimat sederhana itu melukai sekaligus membuka jalan pikiran. Tajam namun penuh ketulusan, seperti embun yang lekat pada mata pisau di pagi hari. Namun, aku tahu tidak ada jawaban yang bisa lahir pagi itu. Keputusan semacam ini tidak dikendalikan oleh logika semata. Ia berasal dari hati, dari perjalanan yang belum rampung. Aku menghela napas panjang sebelum bangkit dari kursi. Aku perlu berjalan sebentar. Sendiri. Brahma hanya memandangi langkahku yang mulai menjauh. Tak ada protes darinya. Hanya tatapan yang mengikuti hingga aku melangkah keluar ke pelataran villa yang masih basah akibat hujan semalam. Udara pagi di Batu menyambutku dengan dinginnya. Ada kesegaran di sana, tapi juga keheningan yang penuh pertanyaan. Aku berjalan menyusuri jalur taman hingga berhenti di sudut, tempat deretan hidrangea mekar dengan liar. Pemandangan awan perlahan naik ke langit seakan membawa sisa-sisa malam pergi bersama waktu. Di tempat itu, untuk pertama kalinya setelah malam yang panjang, aku memikirkan sebuah pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah semua ini benar cinta? Ataukah hanya pelarian dari kesendirian yang selama ini diam-diam menggerogotiku?
Pagi itu pertanyaan-pertanyaan terus bergema dalam benakku, berulang kali menghantui hingga aku kembali masuk ke villa. Di sana, Brahma tengah menyapu halaman belakang dalam diam. Ketika aku melintas, ia hanya menoleh sesaat, tanpa sepatah kata, lalu kembali larut dalam pekerjaannya. Sikapnya berbicara lebih jelas daripada kata-kata. Ia tak ingin memaksakan apapun. Aku memutuskan untuk mengemas koper sendiri. Gaun tidurku selipkan di bagian paling bawah. Entah kenapa seolah ingin menyembunyikan sesuatu dari diri sendiri. Syalku yang semalam melingkar di leher Brahma aku simpan terpisah. Aromanya masih tertinggal samar di kain itu. Aku menariknya ke hidung sekali saja, cukup untuk memicu debar malu di dadaku, meski hanya sejenak. Kami meninggalkan villa menjelang pukul 11 siang. Langit batu dihiasi awan tipis, sementara jalanan terasa lengang. Brahma kembali mengambil alih kemudi, mengenakan kemeja hitam sederhana dan celana kain abu-abu gelap. Aku duduk di kursi belakang, seperti biasanya, seolah tak pernah ada malam yang mengubah segala sesuatu. Namun faktanya, segala hal memang telah berubah. Karena itulah aku memilih menjaga jarak. Sepanjang 1 jam pertama perjalanan, obrolan tak tercipta di antara kami. Hanya deru mesin, alunan lagu-lagu lawas dari playlist yang diputar pelan, dan pikiranku yang bergerak jauh lebih cepat dibanding mobil yang melaju. Dari lawang kepandaan, suasana di dalam kabin tetap dingin meski penghangat udara menyala. Dingin ini bukan berasal dari suhu, melainkan bayang-bayang yang terus menghantui. Entah bagaimana, kerinduan mulai merasuk diam-diam. Rindu akan tawa kami saat sarapan, sentuhan lembut tangannya di atas meja makan, bahkan kepada keheningan yang dulu terasa hangat ketika kami menyatu malam itu. Di tikungan selepas Singosari, Brahma sempat menoleh ke spion tengah. Tatapannya terarah padaku sejenak. Ia tidak berbicara apapun, hanya memastikan keberadaanku di sana. Aku membalas tatapannya. Mata kami bertemu hanya untuk beberapa detik. Namun detik itu cukup untuk membuka kembali ingatan yang sejak pagi berusaha kubekukan. Aku menyandarkan kepala ke jendela, memandang jalan yang terus berlalu. Namun pikiranku tetap terjebak pada satu malam yang tak bisa kuhindari. Setiap sentuhan ranjang yang bergoyang, setiap ciuman lembut, setiap helaan napasnya begitu nyata, masih terasa di kulitku. Ku coba memejamkan mata tetapi bukan dengan niat untuk tidur. Ketika kami mulai memasuki tol Sidoarjo, dorongan dalam diriku semakin kuat. Tanganku ingin bergerak, bukan untuk menarik sabuk pengaman, tetapi untuk meraih pundaknya, memberi tekanan lembut dan menyampaikan kata-kata sederhana, "Jangan jauh-jauh." Namun pada akhirnya aku tidak melakukannya. Aku hanya meremas rokku sendiri, menggigit bibir untuk meredam perasaan yang kian membuncah seperti gelombang pasang dalam dada. Mobil perlahan memasuki kawasan Citraland, melewati jalan-jalan yang lebar dengan taman-taman rapi di kedua sisinya. Pemandangan itu menyambut kami dalam keheningan yang terasa menggema di tengah langkah pulang yang tak terduga. Rumahku, seperti biasa, berdiri megah. Tampilannya tampak dingin, hampir tak berperasaan. Pagar otomatis mulai membuka, namun gerakannya terasa terlalu lambat untuk menyeimbangkan kegelisahan yang kini menyelimuti. Brahma memarkirkan mobil dengan tenang. Gerakannya selalu terukur. Ia turun, membuka pintu belakang dengan penuh formalitas, tanpa sedikit pun ekspresi tergambar di wajahnya. Seolah semalam tak pernah terjadi apa-apa. Ia mengambil koperku dari bagasi kemudian membawanya menuju beranda rumah. Gerak-geriknya teratur, sopan, sangat profesional.
Meski aku tahu, dalam diam itu, ada sisi lain yang pernah bersinggungan denganku hanya beberapa jam sebelumnya. Apakah ada lagi yang perlu saya bantu, Bu? Suaranya terdengar lugas dan datar. Aku ingin mengatakan, temani aku sebentar. Namun kata-kata itu tersangkut di tenggorokanku. Aku hanya menggeleng sebagai jawaban. Tapi sebelum ia benar-benar berbalik pergi, aku memanggilnya dengan pandangan yang lebih dalam. Brahma. Ia berhenti dan menoleh diam, dengan wajah yang tetap terjaga. Aku melangkah maju, mendekat, meski menjaga jarak agar tak terlalu intim tetapi cukup untuk merasakan sisa jejak kehangatan dari yang telah terjadi di antara kami. Tanpa banyak pikir, aku meraih tangannya dan menggenggamnya sebentar, mencoba meyakinkan diri bahwa momen itu adalah nyata. Dalam keheningan yang melingkupi, aku terasa memindahkan himpunan hangat dari villa malam tadi ke dalam genggaman tersebut. Kau akan tetap tinggal di sini? Tanyaku akhirnya. Ia mengangguk perlahan. Matanya tak gentar. Jika ibu tidak meminta saya pergi. Aku menarik napas panjang sebelum memberi jawaban singkat namun syarat makna. Aku tidak akan mengusirmu. Ketika aku hendak melepaskan tangannya, ia merespon dengan menggenggam lebih erat. Sebuah isyarat diam yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Tangan kirinya kemudian menyentuh dadaku, tepat di sisi kiri di mana detak jantungku terasa berdenting lebih keras dari biasanya. Sentuhan itu seakan menenangkan kekacauan yang ada di dalamku. Tak ada pelukan, tak ada ciuman, hanya sentuhan tersebut yang mengisyaratkan segalanya. Dan saat itu aku tahu, bagaimanapun situasi dunia luar nanti, di sini, aku tidak lagi sendiri. Walaupun mungkin tak ada seorang pun yang sepenuhnya mampu memahami cerita ini hingga ke dalamnya. Namun, kenyataan seringkali tak memberi ruang untuk jeda. Kala senja menggantung di langit belakang rumah dan matahari belum sepenuhnya tenggelam di balik kanopi taman, suara ketukan sepatu hak terdengar tegas menghantam lantai marmer ruang tamu. Yang muncul adalah Gendis, putri sulungku, mahasiswi hukum semester 5 di UGM. Cerdas, berani, dan semenjak Raharja pergi, dia mulai menjaga jarak dariku, perlahan tapi pasti. Hari itu, kehadirannya tak disertai banyak pemberitahuan. Hanya satu pesan singkat yang masuk 2 jam sebelumnya. Aku dalam perjalanan ke Surabaya, Bu. Dan sekarang, di ambang ruang makan, dia berdiri dengan wajah yang menampilkan kelelahan dan kosong. Tas selempangnya sekadar ditenteng asal-asalan di sisi tubuh, sementara cardigan biru tua bergelantung di lengan. Aku lapar. Boleh makan di sini? Ucapnya datar tanpa sedikit pun menyunggingkan senyum. Tentu saja, sayang, jawabku lembut, meski rasa nyeri diam-diam bersarang di dada. Dari dapur, samar-samar terdengar suara Ibu Murni, asisten rumah tangga tua yang setia, sedang meracik sup ayam hangat. Langkah kecil dari Mbak Tari dan Mbak Dina menyusul, sibuk menyiapkan piring dan salad segar. Mbak Widi yang barusan menyelesaikan tugas membersihkan taman melintas dengan membawa sapu panjang. Sementara bunyi mesin cuci pelan terdengar dari belakang, Mbak Rini tengah menyelesaikan cucian. Di halaman samping, derai air menyembur ringan saat Pak Rinto menyiram kebun anggrek kecil dekat gazebo. Bajunya sedikit basah terkena cipratan. Tanpa banyak basa-basi, Gendis melempar tasnya ke sofa rotan lalu mengedarkan pandangan mengelilingi ruangan. Sesaat kemudian, ia mengernyitkan alis. Rumah ini beda, Bu. Biasanya agak berantakan. Aku tertawa kecil untuk menutupi kegugupan. Ibumu sedang belajar merapikan hidup.
Sendirian. Sebelum aku sempat menjawab, bunyi dentingan sendok jatuh terdengar dari dapur. Segera disusul suara pelan Brahma yang meminta maaf kepada Ibu Murni. Gendis langsung memutar kepalanya ke arah suara tadi. Itu siapa? Brahma, ucapku sedikit terburu. Sopir keluarga. Masih ingat. Kenapa sopir ikut di area dapur? Tanyanya tajam tanpa basa-basi. Dia membantu membawakan belanjaan tadi. Sekalian bantu angkat barang. Gendis tak lagi bicara. Tapi sorot matanya cukup jelas memberi makna. Sudut bibirnya bergerak kecil sebelum ucapan lirih mengikutinya. Biasanya sopir nggak sampai masuk dapur. Aku bungkam sejenak. Jemariku perlahan mengusap pinggir gelas teh hangat yang belum tersentuh. Beberapa waktu kemudian, Brahma muncul membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat. Ekspresinya terlihat tenang, namun ada ketegangan tersirat dari bahunya yang tampak sedikit kaku. Dengan hati-hati, ia meletakkan teh di meja depan kami, lalu membungkuk dengan sopan mengarah ke Gendis. "Selamat sore, Mbak," ucapannya halus. Gendis menatapnya dingin dan singkat. "Sore." Kemudian pandangannya beralih kepadaku. "Sejak kapan sopir merangkap sebagai pembawa teh, Bu?" "Gendis." Aku mencoba menegurnya dengan nada lembut namun tegas. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menyilangkan kaki dengan santai namun penuh sikap. "Maaf, aku hanya ingin belajar mengenali batas, mana yang profesional, dan mana yang mungkin terlalu akrab." Ruang terasa lebih sesak dan suasana semakin menegang. Aroma teh yang tadi hangat kini seakan hanya menyisakan dingin. Brahma memandangku sebentar sebelum berkata singkat, "Saya permisi, Bu." Ia lantas melangkah keluar melalui ruang kaca yang menghadap taman, menghilang dari pandangan perlahan. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan napas yang mulai terasa berat. "Gendis." Aku memanggilnya lagi, suara syarat penekanan. Namun ia diam saja. Matanya terpaku pada sudut ruangan seperti sedang mencari sesuatu di antara angin malam. "Ayahmu, jika saja dia masih ada, mungkin dia ingin melihat ibu bukan hanya kuat, tapi juga bahagia." Kali ini, tatapan Gendis berbalik padaku. Perlahan raut wajahnya melunak, tapi bukan lunak dalam kehangatan. Lebih tepatnya seperti kaca tipis yang mulai retak, menahan genangan emosi di baliknya tanpa benar-benar pecah. "Ibu bahagia?" Suaranya pelan namun menusuk. Atau sebenarnya hanya mengisi kesunyian? Aku menggigit bibir, mencoba memecah kebisuan yang mulai menyakitkan. Aku juga manusia, Gendis. Aku bukan sekadar ibumu. Aku punya tubuh yang merindukan pelukan. Aku punya hati yang ingin didengar. Aku juga punya kesepian yang tak bisa selamanya aku sembunyikan. Gendis menundukkan kepala. Tidak ada jawaban darinya. Hanya kebisuan mendalam yang terasa lebih tajam dari kata-kata. Malam itu, ia memilih tidur di kamarnya sendiri di lantai atas setelah mengatakan bahwa ingin beristirahat dari perjalanan panjang. Mbak Rini sudah menyiapkan selimut tambahan untuknya. Sementara itu, Ibu Murni mengetuk kamarku dan datang membawa segelas susu hangat. "Mbak Erlina, sabar ya. Namanya anak muda. Kadang mereka perlu waktu untuk memahami perasaan orang tua," katanya lirih. Aku hanya memberi anggukan kecil tanpa banyak berkata. Kemudian duduk lama di balkon luar kamar. Pandanganku tertuju pada taman belakang yang diterangi oleh remang lampu malam. Di pojok taman, Pak Rinto sedang menyelesaikan pekerjaannya,
menutup keran air sambil menggulung selang perlahan. Lampu garasi tetap menyala temaram. Tepat di dekat mobil hitam itu, aku melihat Brahma berdiri memunggungi rumah. Ia tampak diam di tempat seolah berbicara pada bayangan dirinya sendiri. Untuk beberapa saat aku memandang punggungnya dari kejauhan. Ada dorongan kuat untuk turun menemui dan memanggil namanya sekali lagi. Tapi aku tahu, malam ini bukanlah waktu yang tepat. Karena luka lama sedang datang melalui tatapan anakku sendiri. Dan di dalam hati terpikir sebuah bisikan sunyi. Cinta yang tumbuh tanpa suara terkadang tidak bisa diselamatkan oleh kata-kata. Namun kadangkala, cukup dengan memilih untuk menunggu. Dan aku hanya bisa memendam. Cinta yang tumbuh dalam sunyi kadang tidak bisa diselamatkan hanya dengan kata-kata, tetapi seringkali cukup dengan menunggu. Malam itu, aku memilih menunggu. Dalam kamar gelap dengan lampu sengaja dipadamkan, kubiarkan malam merayap masuk, membawa ragu serta desir yang tak terucapkan. Jantungku berdetak pelan, masih mengingat jejak aroma tubuh Brahma yang tadi berdiri diam di dekat mobil, seperti penjaga kenangan yang enggan pergi. Sekitar pukul 10 malam, suara bel pagar depan memecah keheningan. Aku sedikit terkejut. Tak ada jadwal kunjungan malam ini. Ketika kamera interkom menyala, wajah yang sangat kukenal muncul. Raditya. Raditya, anak bungsuku. Kini duduk di kelas 3 SMA Negeri 5 Surabaya, di Jalan Wijaya Kusuma. Sudah hampir 2 tahun ia memilih tinggal di sebuah kos kecil di Jalan Ambengan Tengah. Alasannya untuk lebih dekat ke sekolah dan belajar mandiri. Namun malam ini, dia datang tiba-tiba, tanpa pesan sebelumnya. Ibu Murni membukakan pintu lalu berjalan ke kamarku dengan ekspresi bingung. "Bu Erlina, Mas Raditya datang. Bawa tas. Katanya mau nginap." Aku segera turun dari kamar. Langkahku terburu-buru sementara hati bergulat dengan berbagai pertanyaan. Di ruang tamu, Raditya sudah duduk santai, memakai hoodie abu-abu favoritnya bersama celana training panjang. Sepatunya pun masih melekat. "Ditya." Aku menyapanya lembut. "Ada apa pulang selarut ini? Kamu sakit?" Dia menggeleng pelan. "Enggak, Bu. Aku cuma capek di kosan. Tiba-tiba pengen tidur di rumah." Suara Raditya terdengar datar, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa dia sembunyikan. Sebuah keremangan yang lebih pekat dari sekadar kelelahan biasa. Memang anakku ini tidak pernah cerewet seperti Gendis, kakaknya. Tetapi malam ini, ada kesunyian yang begitu tebal mengelilinginya. "Sudah makan?" tanyaku lirih. "Belum," jawabnya singkat. "Tadi cuma sempat beli roti di minimarket." Ibu Murni yang berdiri di sebelah langsung bergegas menuju dapur. "Saya hangatkan sup ayamnya." "Ya, Mas." "Iya, Bu. Terima kasih," ucapnya pelan. Kami duduk berdua di ruang tamu, dalam suasana tenang yang terasa berat. Aku mencuri pandang, memerhatikan wajahnya yang lebih banyak diselimuti bayangan daripada cahaya. Meski begitu, ketampanannya tidak diragukan, mengingatkan pada almarhum ayahnya. Sosok yang tenang, tajam, namun sulit ditebak. Ku coba mencairkan keheningan dengan percakapan ringan. Tentang sekolah. Tentang ujian akhir yang semakin dekat. Tentang impiannya masuk ITB, yang selama ini diam-diam ia perjuangkan. Tapi responnya hanya sebatas 1 atau 2 kata. Seperti ada sesuatu yang ia tahan untuk diungkapkan. Lalu, beberapa menit kemudian,
Terdengar langkah pelan dari dalam rumah. Brahma muncul. Awalnya tampak ingin menuju garasi, tetapi ia berhenti ketika melihat kami sedang duduk di ruang tamu. Dengan sopan, ia sedikit membungkuk. "Selamat malam, Mas Raditya." Raditya menoleh, menatap Brahma cukup lama sebelum akhirnya menjawab singkat, "Malam." Keheningan kembali menyelimuti. Brahma tak berlama-lama. Setelah memberikan salam hormat, dia berbalik pergi ke arah belakang rumah. Saat itu, aku menyadari sesuatu. Raditya telah menangkap sesuatu dalam ketenangan malam ini. Setelah Brahma menghilang dari pandangan, aku bertanya pelan, mencoba menjaga nada suara agar tetap wajar. "Kamu kenal Brahma, kan?" "Cuma pernah lihat beberapa kali. Dia itu sopir." "Ya." "Iya." Tadi dia keluar dari ruang tengah. Padahal jam segini biasanya sopir sudah di garasi. Aku terdiam sejenak sebelum menjawab pelan. Kadang dia bantu urusan dapur, ngantar belanja atau membantu Mbak Tari dan Mbak Dina. Raditya mengangguk singkat, tapi ekspresinya tetap datar. Tidak banyak yang bisa kubaca dari wajahnya malam itu. Tak lama kemudian, Ibu Murni datang membawa semangkuk sup ayam hangat dan segelas air putih. Raditya makan dengan tenang, tanpa tergesa. "Aku tidur di kamarku saja nanti, Bu. Tolong bangunkan subuh." "Ya?" katanya. Aku mengangguk. "Tentu saja. Selamat istirahat, sayang." Setelah Raditya naik ke kamar, aku tetap bertahan di ruang tamu, duduk sendirian di sofa. Lama aku termenung, perasaanku bercampur, rasa bersalah dan kebingungan menguasai pikiranku. Anak-anak memang menjadi cermin masa lalu kita, dan aku mengerti bahwa mereka belum benar-benar pulih dari kehilangan ayah mereka. Jika Gendis mengekspresikan emosinya lebih jelas dan terbuka, maka Raditya justru menjadi misteri dalam keheningannya, dan itu membuatnya lebih sulit untuk dipahami. Saat lampu ruang tamu akhirnya kupadamkan dan hendak melangkah naik ke kamar, pandanganku tiba-tiba tertumbuk pada sosok Brahma di balik jendela. Ia duduk sendiri di gazebo belakang rumah, memandangi langit malam dengan diam yang terasa begitu dalam. Meski tubuhnya tak bergerak banyak, ada sesuatu dalam auranya yang menarik perhatianku, seperti panggilan tanpa kata. Malam itu, sebelum benar-benar terlelap, tanganku perlahan menyentuh sisi kosong ranjangku. Ruang yang dulu menjadi tempat almarhum Raharja berbaring setiap malam. Kini tempat itu tampak penuh oleh bayang-bayang lain yang hadir dalam sunyi. Cinta seringkali datang seperti hembusan angin lembut, begitu cepat hingga tak terasa. Namun ketika ia menetap, cinta menyerupai kabut yang menyelimuti, lembut dan dingin, namun di satu sisi, seringkali tak tertahankan. Kabut masih meliputi taman belakang saat pagi itu dimulai. Aku melangkah turun ke dapur, menemukan Bu Murni tengah sibuk menghangatkan bubur ayam. Aroma jahe dan daun bawang memenuhi ruangan dengan kehangatan yang menenangkan. Mbak Dina sibuk membersihkan meja makan, sementara Brahma tak pernah luput dari rutinitasnya, berdiri tegak di samping mobil dengan kemeja hitam sederhana dan jam tangan geshok di pergelangannya. Namun pagi ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang tidak biasa, seolah udara membawa sesuatu yang tak terlihat. Saat aku melintas menuju ruang makan, mata Brahma sempat menyentuh mataku. Tapi, tidak ada senyum kecil seperti biasanya, hanya sebuah anggukan formal, kaku, dan terasa jauh. Lalu di meja makan, sesuatu mengejutkanku. Secari kertas kecil tergeletak. Tulisan tangan Gendis jelas mengisi permukaannya.
Bu, aku balik ke Yogyakarta naik kereta pagi ini. Butuh waktu sendiri. Jangan khawatir. Gendis. Seolah ada pusaran emosi yang tiba-tiba terbangkitkan. Perasaan yang sejak malam hujan di Villa Batu itu terus mengendap, kini muncul dengan deras. Gendis pergi tanpa sepatah kata lebih. Ia memilih diam, membiarkan luka yang terbuka, tetap menganga tanpa ada upaya untuk menyentuhnya kembali. Kertas kecil itu tergenggam erat di tanganku, meskipun jelas ia tak menawarkan jawaban bagi kekacauan yang bersemayam di rumah ini. Semua bermula dari malam itu, malam di mana jarak dan batas samar-samar terhapus. Bibir Brahma menyentuh leherku, diikuti desah yang memburamkan segalanya. Usia, peran, aturan tak terucap. Langkah pelan di tangga menarikku kembali ke saat ini. Raditya turun dengan wajah yang kusut, matanya sembab, menunjukkan jejak malam panjang dan pikiran yang tak henti berputar. Tanpa banyak basa-basi, ia menyapa singkat sebelum duduk dan mulai menyuapkan bubur yang telah disiapkan Mbak Tari. "Ibu, Mbak Gendis pulang pagi?" tanyanya lirih. Aku mengangguk pelan. "Tadi pagi naik kereta." Raditya menatap buburnya sejenak, kemudian melanjutkan. "Dia bilang semalam, rumah ini berubah." Kata-katanya menusukku di tempat paling dalam, tapi aku memilih bungkam. Bibirku tergigit dalam refleks, seperti mencari cara untuk meredam gelombang emosi di dada. Apakah berubahnya karena adanya Brahma? Pertanyaan itu jatuh seperti batu ke danau yang dangkal, menciptakan riak yang begitu besar. Aku tahu aku tak lagi punya tempat untuk menyembunyikan apapun. Perlahan, dengan suara nyaris tertahan, aku menjawab. "Bukan hanya karena Brahma," ucapku, menatap kosong pada kertas gendis yang kini tersisa di meja makan. "Tapi karena ibu sendiri juga sudah berubah." Raditya menatapku penuh arti. Berubah jadi perempuan yang jatuh cinta lagi. Aku tak membantah. "Apakah itu salah?" tanyaku lirih. Ia diam cukup lama, lalu menggeleng pelan. "Enggak salah. Tapi, aku belum siap lihat ibu jadi perempuan. Selama ini ibu ya. Ibu. Tempat aku pulang. Tempat semua terasa aman." Kata-katanya sederhana, namun terasa mendalam. Aku tahu, Raditya bukan sedang marah. Ia hanya takut, khawatir kehilangan sosok ibunya yang telah ia kenal selama ini. Sosok yang selalu ia anggap sebagai rumah. Belum sempat aku menanggapi, bunyi bel dari gerbang depan memecah suasana. Mbak Widi, yang sedang merapikan taman, terdengar berseru, "Saya bukakan, Bu." Tak lama kemudian, ia kembali sambil berbisik, "Bu, Bu Desi dari rumah sebelah ingin berbicara sebentar." Aku mengerutkan kening. Desi, seorang ibu rumah tangga sekaligus sosialita dari Blok E10. Lidahnya lebih tajam daripada sepatu hak tinggi yang selalu dipakainya. Dengan sedikit enggan, aku melangkah menuju beranda depan. "Erlina sayang," sapanya dengan suara manis yang terasa hampa, senyumnya sekadar formalitas, tanpa nuansa kehangatan. "Maaf ganggu pagi-pagi. Aku pikir kita perlu ngobrol sebentar." "Bukan apa-apa, cuma, ya kamu tahulah, di perumahan elit seperti ini ruang dengar seringkali sempit." Aku menarik napas panjang dan berusaha tetap tenang. "Ada apa, Bu?" tanyaku sopan. "Brahma, sopirmu." Matanya tajam menusuk. "Semalam katanya ada yang lihat kamu dan dia berbincang akrab di taman belakang. Dekat sekali,
bahkan terlalu dekat. Lalu ada yang bilang, sopirmu sering masuk ke dapur, dan kabarnya juga sering ikut mengantar belanjaan ke pasar bunga. Aku diam mendengarkan. Kamu tahu sendiri kan? Ibu-ibu di sini kadang suka sirik, tetapi kadang juga benar. Lanjutnya dengan nada berlagak bijaksana. Aku tersenyum tipis sebelum membalas. Tetap menjaga ketenangan. Desi, rumah ini rumahku. Jika aku memang ingin bicara dengan sopirku di taman belakang rumahku sendiri, aku rasa itu bukan urusan siapapun selain aku sendiri. Desi sempat terdiam, lalu tertawa singkat, seolah menutupi kekikukannya. Oke, kalau kamu merasa nyaman begitu. Tapi hati-hati. Kadang, kenyamanan seperti itu bisa berubah menjadi cerita yang liar di tangan orang lain. Tanpa menunggu tanggapanku lagi, ia pamit dan berjalan pergi meninggalkan pagar putih rumahku. Jejak suara stiletonya terdengar dingin, menggema hingga menghilang di kejauhan. Aku berdiri lama di sana, memandangi rumput halaman yang mulai kecoklatan akibat kemarau panjang. Rumah ini memang milikku sepenuhnya. Namun kendali atas cerita yang beredar di luar sana, itu bukan dalam kuasaku. Pada saat itu aku mulai menyadari bahwa cinta yang sedang kujalani dengan Brahma bukan hanya soal rasa. Ada pertarungan lebih besar, sebuah pertarungan menjaga nama baik, martabat, bahkan kewarasan diri. Dan pagi itu untuk pertama kalinya aku merasakan bahwa cinta ini bisa saja mengambil lebih banyak dari yang mampu kubayarkan. Sejak pagi, suasana rumah tampak lebih sunyi. Bukan karena kurangnya suara, tetapi karena perubahan sikap. Raditya tampak lebih sering menyendiri di kamarnya. Ia hanya keluar sesekali, makan sepiring nasi dengan telur dadar, lalu kembali tenggelam dalam diamnya. Dan aku berusaha keras untuk tidak terlalu sering mengetuk pintu kamarnya. Aku tahu, itu adalah caranya menghadapi kenyataan yang sedang ia cerna. Brahma masih datang setiap pagi. Rutinitasnya tidak berubah. Menyalakan mobil, membersihkan debu pada kap mesin, lalu duduk di garasi seperti biasanya. Namun, ada ketidakwajaran yang perlahan mulai terasa. Jarak yang tak terlihat mulai tumbuh dari sikapnya. Ia tetap sopan, masih menunduk ketika bertemu tatap denganku. Tapi tatapan itu tak lagi berlama-lama tertuju padaku seperti sebelumnya. Aku menyadari perubahan itu, dan aku benci pada kenyataan yang muncul pelan-pelan. Ia mulai menjauh. Sore itu, di tengah semilir angin yang membawa aroma bunga kenanga dari taman, ia berdiri sendiri di dekat pagar belakang. Pandangannya terarah ke langit, seolah mencari arah pulang bagi hatinya sendiri, yang mungkin tersesat di sini. Aku mendekatinya perlahan. Brahma, panggilku pelan. Ia menoleh sekilas, sebuah tatapan yang singkat, hambar, tanpa getar yang biasa kurasakan. Ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan? Tanyaku. Ia diam sejenak sebelum mengangguk perlahan. Saya ingin mengajukan cuti, Bu. Dadaku serasa merosot. Berapa lama? 1 bulan, kalau bisa. 1 bulan? Suaraku pecah tanpa sengaja. Ia mengangguk lagi. Saya ingin pulang ke Tulungagung. Ibu saya jatuh di dapur. Kakak saya meminta saya menemani mereka sementara waktu. Alasannya terdengar masuk akal, logis bahkan, tapi sikapnya, tubuhnya berbicara berbeda. Begitu datar,
seolah lebih dari sekadar kekhawatiran tentang kondisi ibunya. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Brahma selalu gagal menyembunyikan kebenaran lewat tubuhnya. Aku menggigit bibir, menekan perasaan yang mulai tumbuh tak terkendali. Kalau itu benar, kenapa kamu tak bilang dari kemarin? Ia tidak langsung menjawab. Pandangannya kembali ke taman yang kini mulai gelap. Burung-burung sudah kembali ke pohon flamboyan. Karena saya butuh waktu. Bukan hanya untuk ibu saya, ucapnya pelan, sebelum melanjutkan dengan suara lebih berat. Tapi untuk menghilang sebentar. Jantungku serasa berhenti. Dari saya? Tanyaku lirih. Kali ini, ia menatapku langsung. Mata itu penuh luka, sekaligus dipenuhi keberanian yang sulit kuabaikan. Dari semuanya, Bu. Dari pandangan anak-anak ibu, tetangga sekitar, dari sorotan yang membuat saya merasa saya bukan lagi diri saya. Aku terdiam sejenak mencoba mencerna kata-katanya yang menyakitkan, sekaligus jujur hingga ke inti. Jadi kamu mundur? Suaraku hampir tidak terdengar. Ia menunduk. Kalau saya terus ada di sini, saya takut akan merusak lebih banyak dari apa yang bisa saya selamatkan. Aku memalingkan wajah ke arah taman yang semakin kelam. Pak Rinto tadi baru saja selesai menyiram rumput. Aroma tanah basah bercampur air membaur dengan dingin sore yang menusuk hingga ke balik kulit. Seberapapun beratnya, aku akhirnya mengangguk. Pelan, meski hati ini terasa hancur berkeping-keping. Baiklah, bisikku hampir tak terdengar. Tak ada pelukan hangat atau genggaman tangan yang erat, seperti harapan kecil dalam benakku. Tak ada ucapan penghiburan untuk mengurangi beban perpisahan ini. Kami hanya berdiri diam di antara angin sore dan doa-doa yang tetap terkunci di dalam hati masing-masing. Ketika langkah Brahma kian menjauh di sore itu, aku mulai mengerti. Cinta bukan sekadar keberanian untuk memiliki, melainkan juga kemampuan untuk melepaskan saat dunia perlahan mempersempit ruang untuk bernapas. Sejak Brahma pergi sore itu, dunia terasa mengecil dalam rumah seluas 700 meter persegi ini. Kursi-kursi di beranda kini selalu kosong. Tak lagi kuyakini tempat yang nyaman untuk bersandar. Ruang tengah yang dulu penuh oleh bayang tubuh tegap Brahma, kini hanya memantulkan gema langkah perlahan para asisten rumah tangga, seolah takut memecah udara yang semakin hening. Bahkan taman belakang, tempat yang dulu selalu kurawat dengan penuh cinta, menjadi sudut yang kuhindari. Karena di sanalah Brahma berdiri terakhir kali. Di titik itu pula, bahagiaku hancur dengan tenang, menciptakan luka yang kurasa tak akan sembuh dengan mudah. Raditya masih mondar-mandir dari kos di Jalan Ambengan Tengah. Tapi ia tak lagi menanyakan apapun. Sikapnya tetap sopan, namun terasa dingin dan jauh. Gendis, sejak kembali ke Yogya, hanya mengirim satu pesan singkat. Aku butuh waktu, Bu. Aku memahami, waktu adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan untuk menyembuhkan luka yang tak ingin diperbaiki. Dan aku mencoba tampak baik-baik saja di depan keluarga. Tetapi tubuhku mulai menyimpan sesuatu. Gejala-gejala kecil yang tak biasa, mual tak beralasan, kepala ringan setiap pagi, nafas terengah tanpa sebab saat menaiki tangga. Awalnya kukira itu kelelahan biasa. Namun malam ke-8 setelah Brahma pergi, tubuhku memberontak. Jantungku tiba-tiba berdebar tanpa jeda, tangan dingin seperti es, dan lidah pahit seolah menolak kenyataan. Malam itu, Bu Murni menemukanku tergeletak di kamar mandi, setengah sadar dalam gaun tidur lembut yang kuyup air keramas,
dengan wajah pucat seperti kapas yang kehilangan sinar matahari. Esok harinya, aku terbangun di ruang gawat darurat internasional Rumah Sakit Citraland di Surabaya Barat. Ruangan itu putih sempurna, steril dengan aroma alkohol menyeruak. Tapi entah mengapa, justru di sana aku merasa lebih sendiri daripada dimanapun tempat sebelumnya. Dokter bilang tekanan darahku turun drastis, nyaris menyentuh batas bahaya. Gejala gangguan irama jantung menambah kekhawatiran mereka. Tubuhku sepertinya sulit menerima kenyataan hidup di dunia tanpa kehadiran seseorang yang diam-diam telah menjadi napas hidupku. Pada hari ketiga dirawat, Gendis akhirnya muncul. Wajahnya mencerminkan kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Matanya bengkak oleh tangis yang menyisakan bekas luka jiwa. Ia menggenggam tanganku erat, seolah ingin menyerahkan sebagian kekuatannya kepadaku. Maafkan Gendis, Bu. Aku egois. Aku marah karena aku takut kehilangan ibu. Tapi justru aku malah menjauh saat ibu butuh aku, katanya dengan parau. Aku membalasnya dengan senyum kecil, lemah tapi penuh arti. Raditya datang malam harinya, membawa boneka kecil berisi bunga lavender favoritku. Ia mengambil tempat di tepi ranjang, diam tanpa banyak kata. Tangannya perlahan menggenggam pergelangan tanganku, berusaha mengalirkan semangatnya ke tubuhku yang kehilangan daya. Meski kehadiran mereka menawarkan sedikit hangat kepada hariku yang gelap, kekosongan di hatiku masih liar, menguasai setiap ruang sunyi dalam diriku. Malam keempat, kala suasana rumah sakit begitu senyap hingga detak mesin infus terdengar jelas, aku menoleh pada jendela ruangan. Langit kelabu tergulung awan tipis, menyelimuti bulan yang pucat. Di situ, untuk pertama kalinya sejak dirawat, air mataku runtuh tanpa suara. Tangisku tak begitu kentara, hanya air mata sunyi, jatuh bersama rasa perih di balik dada, di bagian yang paling dalam dari diriku. Rasa sakit itu bukan berasal dari fisik semata, melainkan bagian jiwaku, bagian yang dulu pernah disentuh oleh Brahma. Bukan kulitku, tapi sesuatu yang lebih rapuh, ruhku. Dan saat itu, dalam kesunyian pikiran yang menguak duka terdalam, aku berseru dalam hati, Brahma, jika cintamu untukku masih ada seperti dulu, datanglah. Bukan untuk menyelamatkanku dari sakit ini, tetapi untuk memberiku alasan percaya bahwa cinta tidak selalu harus berlalu pergi. Dan begitulah, semesta tampaknya masih menyimpan segenggam keajaiban bagi mereka yang memilih memendam rindu dalam kesunyian. Sudah hari kelima aku di rumah sakit. Udara tetap lembab, langit Surabaya kelabu menggantung, dan detak monoton mesin infus terus mengiringi jalannya waktu. Gendis terlelap di sofa untuk pasien, tampak kusut setelah semalaman berjaga. Raditya belum pulang dari sekolah. Sementara Bu Murni telah kembali ke rumah semalam untuk mengurusi pekerjaan yang menunggu di sana. Tubuhku terbangun dengan dada masih terasa berat, tapi mata mulai terasa ringan. Mungkin tangisan panjang semalam telah menghapus sebagian rasa sakit yang tak bisa dijangkau obat manapun. Pandangan beralih ke jendela kamar rawat. Saat itulah dia muncul. Brahma berdiri di luar, mengenakan jaket abu-abu lusuh yang familiar. Rambutnya tampak sedikit lebih panjang dibanding terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya lelah, samar terkikis waktu. Meski begitu, matanya menatap lurus ke arahku, menghadirkan perasaan, seolah seseorang yang baru saja menemukan rumahnya kembali. Semua terasa seperti mimpi yang hampir usang. Ketukan pelan terdengar dari pintu. Dia masuk perlahan tanpa sepatah kata,
membawa termos kecil berisi bubur kacang hijau hangat dengan aroma jahe memenuhi ruangan. Suara seraknya akhirnya pecah. "Bu Erlina, maaf saya terlambat." Air mata mulai mengalir tanpa izin, meluncur begitu saja. Brahma mendekat, duduk di sisi ranjangku tanpa mencoba menyentuh apapun. Tetapi sorot matanya berbicara tentang cinta yang tidak pernah benar-benar pergi, hanya berpindah tempat, dari taman belakang ke dadanya yang tabah memendam semua selama ini. "How did you know?" tanyaku lirih. Dia menundukkan kepala, suaranya rendah. "Bu Murni menelepon saya. Katanya Bu Erlina sakit. Tapi sebelum itu, entah kenapa saya sudah tahu, Bu. Bisa saya rasakan, bahkan sebelum telepon itu sampai." Aku memandangnya tak percaya. "Dan kenapa kamu kembali?" Dia menarik napas panjang, untuk kemudian menghembuskannya perlahan. "Karena saya tahu, saya tak mampu mencintai siapapun kecuali ibu. Dan kalau kesembuhan itu penting untuk ibu, maka saya ingin menjadi alasan di antara doa dan obat." Tubuhku berguncang dalam sendu. Lalu untuk pertama kalinya, tanpa ragu atau rasa takut, aku mengulurkan tangan padanya. Dia membalasnya dengan menggenggam erat, lembut, seperti kenangan malam yang terekam di Villa Batu dulu. Hangat seperti pagi yang lama hilang dari tubuhku. Kami tidak saling melontarkan kata-kata besar. Hanya genggaman itu yang cukup untuk membuatku sadar. Cinta yang mungkin terlihat hilang bukanlah untuk dilupakan, melainkan untuk ditemukan lagi, dengan hati yang telah jauh lebih siap menerima. Hari-hari di rumah sakit, sejak itu berubah menjadi rangkaian doa yang seolah menjelma nyata. Tubuhku mulai perlahan pulih. Denyut jantung terasa lebih teratur. Napas menjadi lebih panjang. Makanan kembali dapat kuterima tanpa ragu. Namun, yang benar-benar mempercepat kesembuhanku adalah kehadiran Brahma tiap pagi, tiap sore, dan tak jarang mencoba menyelinap tiap malam. Duduk di ruang tunggu sambil memandang pintu yang memisahkan kami. Ia tidak pernah menuntut, tidak pernah melampaui batas yang aku izinkan. Namun, dalam tatapan dan diamnya, aku mengerti sepenuhnya, ia sedang menunggu. Suatu pagi, saat Brahma keluar sebentar, Gendis duduk di tepi tempat tidurku. Di tangannya ada vas kecil berisi bunga lavender segar, yang ia bawa dengan hati-hati. "Ibu kelihatan jauh lebih tenang sekarang," ujarnya. Aku menoleh padanya, mencoba memahami kemana arah perkataannya. Tatapan matanya lurus, penuh kepastian. Hingga kemudian, ia melanjutkan, "Aku melihat Brahma pagi ini. Dia membawakan roti gandum dan susu untuk ibu. Tapi aku rasa, ia datang bukan hanya sebagai sopir, melainkan sebagai seseorang yang benar-benar mencintai ibu. Itu sangat jelas terlihat." Aku menghela napas panjang. "Apakah kamu keberatan?" aku bertanya pelan. Gendis tersenyum kecil. Wajahnya tampak lebih dewasa. Bukan lagi gadis keras kepala berusia 20-an seperti dulu. "Dulu iya," jawabnya jujur. "Tapi sekarang, aku hanya ingin ibu bahagia. Ayah sudah pergi 5 tahun lamanya. Jika ada seseorang yang mampu menjaga ibu, tanpa harus sempurna dalam segala hal, mungkin cinta semacam itu layak diperjuangkan." Aku diam, membiarkan setiap kata-katanya perlahan meresap ke ruangan hatiku, yang selama ini kubentengi sendiri. Sore itu membawa kabar baik lainnya. Dokter memutuskan bahwa aku sudah boleh pulang keesokan harinya.
Brahma kemudian menemani aku menikmati angin sore di balkon lantai 2 rumah sakit. Rambutku yang mulai tumbuh sedikit uban diusap lembut oleh angin. Namun berada di dekat Brahma membuat waktu terasa seperti kehilangan makna usia. Ibu. HM. Bolehkah saya bertanya soal sesuatu yang serius? Aku mengangguk sambil menanti dengan penuh perhatian. Ia menatapku dengan sorot mata teduh sebelum perlahan bertanya. Jika saya bersimpuh di depan ibu, bukan sebagai sopir, tetapi sebagai seorang lelaki yang ingin mendampingi hidup ibu, apakah ibu bersedia menerima saya di hadapan siapapun? Termasuk anak-anak. Pertanyaan itu menggetarkan napasku, namun aku tahu, ini adalah waktu yang tepat untuk menjawabnya. Kupejamkan mata sejenak, membiarkan udara memenuhi dadaku. Saat kubuka kembali mata ini, aku balas menatap sorot matanya yang penuh keteguhan. Ya, Brahma, aku siap mencintaimu, bukan hanya dalam diam, tetapi dalam terang, di hadapan siapapun. Sorot matanya berubah, tertegun dan tersentuh sekaligus. Ia menggenggam tanganku, seperti sebelumnya, tetapi kali ini tangannya mendekat untuk mencium punggung tanganku dengan lembut, hormat, dalam, dan syarat doa tak terucap. Kala matahari perlahan tenggelam di balik gedung rumah sakit, langit kelabu berubah bercahaya keemasan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku benar-benar yakin, cinta tidak pernah memilih usia. Ia hanya memilih keberanian. Dan hari itu, kami memilih untuk tidak lagi bersembunyi. Pagi itu, aku keluar dari rumah sakit dengan hati bercampur aduk. Brahma mengemudikan mobil perlahan. Tangan kirinya sesekali memeriksa kaca spion, sementara tangan kanannya menggenggam kemudi dengan mantap. Di kursi belakang, Gendis duduk sambil memeluk tas berisi obat-obatan dan termos kecil yang disiapkan Bu Murni tadi pagi. Ketika sampai di rumah Citraland, aroma melati dari taman depan menyambut kami, sementara Bu Murni dengan wajah lega sudah berdiri di beranda, bersama para asisten rumah tangga lainnya. Mbak Tari melambaikan tangan kecil dengan senyuman tulus. Mbak Dina membantuku berjalan masuk, sementara Mbak Risa sibuk mengeluarkan koper kecil dari bagasi. Di sudut taman, Pak Rinto terlihat tegak di samping pohon tabebuya, sebagaimana ia selalu menjaga ketenangan rumah ini, sejak suamiku almarhum masih ada. Ada nuansa berbeda di rumah kali ini. Lebih hangat, lebih hidup, seolah menyimpan rasa harapan yang menunggu sesuatu. Dan benar saja, sore harinya ketika matahari menjelang tenggelam dan jamaah sholat maghrib keluar dari masjid terdekat, Brahma mengumpulkan semua penghuni rumah di ruang tamu. Gendis mengambil tempat di kursi rotan bundar. Raditya telah pulang lebih awal dan berdiri di sudut ruangan dengan tubuh bersandar pada dinding dan tangan terlipat. Para asisten berkumpul di pojok, sebagian memegang alat-alat kebersihan, tapi tidak ada yang berbicara. Brahma berdiri tenang di tengah ruangan. Saat itu ia mengenakan batik biru tua sederhana dengan celana kain hitam. Raut wajahnya tampak tegang meski sorot matanya penuh ketegasan. Ia menatapku sejenak sebelum menundukkan kepala dalam-dalam. Ibu Erlina, Mbak Gendis, Mas Raditya, serta semua yang sudah menjaga rumah ini seperti rumah sendiri, izinkan saya bicara sebagai seorang lelaki yang tak mampu lagi menyimpan perasaan hormat dan cinta ini sendiri. Suasana mendadak menjadi hening. Kemudian Brahma menoleh ke arah Gendis dan Raditya. Saya sadar betul bahwa saya berasal dari dunia yang berbeda. Saya bukan pengusaha atau akademisi. Saya hanyalah seorang sopir. Namun hari ini, saya berdiri di depan kalian untuk memohon izin, bukan untuk menggantikan posisi almarhum Pak Raharja, karena saya tahu tak ada yang bisa menggantikan beliau,
tapi untuk mendampingi Bu Erlina sebagai suami, jika beliau berkenan. Saat itu tubuhku terasa berhenti bergerak. Semuanya terasa seperti mengambang. Gendis menatapku dengan mata yang penuh emosi. Senyum kecilnya dihiasi dengan binar air mata sebelum dia mengangguk pelan. Raditya sendiri memilih diam lebih lama, seolah mencerna setiap kata. Lalu akhirnya maju menghampiri Brahma dengan tatapan yang tak lagi ragu. "Kami sudah dewasa, Mas Brahma," ucapnya lirih tapi pasti. "Kami tahu apa itu cinta. Dan kami juga tahu, Ibu sudah terlalu lama menyimpan kesunyian." Tanpa ragu sedikit pun, Raditya meraih tangan Brahma untuk memberikan salam hangat yang erat. Aku tidak kuasa membendung air mata yang keluar begitu saja. Ketika Brahma akhirnya berlutut di hadapanku, mengeluarkan cincin sederhana perak putih dari dalam kantong kecilnya, aku hanya mampu mengangguk perlahan, tanpa suara, tapi seluruh tubuhku menjawab penuh keyakinan. Ya, aku ingin menjadi istrimu. Bukan sebagai Nyonya Citraland, tetapi sebagai seorang perempuan yang siap melangkah bersamamu di jalan cinta, yang telah kita bangun dalam diam, luka, dan pengampunan penuh makna. Cinta tidak pernah memilih di mana ia akan hadir untuk pertama kalinya. Ia bisa muncul dari reruntuhan luka, dari sudut sunyi yang lama ditinggalkan, bahkan dari pandangan samar di balik jendela mobil antara seorang wanita dan sopirnya. Cinta lebih dari sekadar perasaan. Ia adalah keberanian untuk melangkah maju, meski dunia terus meragukan arah langkah tersebut. Erlina Effendi dan Brahma Yudianto, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, menanam cinta mereka dengan penuh ketekunan, di tengah keheningan, dalam penyangkalan, melewati sakit dan menuju kesembuhan. Kisah mereka adalah bukti bahwa cinta sejati tidak dibatasi oleh usia, status sosial, latar kehidupan, atau pandangan tajam orang-orang di sekitar mereka. Yang diperlukan hanyalah dua hati yang saling percaya. Percaya bahwa kerinduan bisa menjadi penyembuhan, bahwa sebuah pelukan mampu berubah menjadi doa, bahwa cinta adalah rumah yang kita bangun bersama, betapapun kecil atau sederhananya dasar yang kita mulai. Untuk kamu yang masih menyimpan cinta dalam diam, yang takut menyatakannya, karena merasa dunia tidak berpihak, yang letih menyembunyikan perasaan, karena khawatir dihujat, ingatlah kisah ini. Karena cinta sejatinya bukan tentang siapa yang paling layak, melainkan tentang siapa yang berani berjuang demi kebahagiaan tanpa melukai nilai diri pihak lain. Mungkin hatimu belum menemukan pelabuhan yang tepat. Mungkin kamu masih menunggu dalam doa tanpa akhir. Namun percayalah, bila itu adalah cinta yang benar, ia akan datang, meski perlahan, meski melalui jalan yang tidak biasa. Seperti kisah cinta Erlina dan Brahma ini, yang tak pernah direncanakan. Namun, akhirnya dapat memanggil satu sama lain sebagai suami dan istri. Jika cerita ini berhasil menyentuh hati Anda, membuka mata akan makna cinta sejati yang tulus dan tak bersyarat, jangan ragu untuk membagikannya. Biarkan kisah ini menyebar, seperti wangi mawar yang menghidupkan suasana di tengah hiruk-pikuk kota. Sebab cinta sejati layak didengar oleh siapa saja yang masih percaya bahwa kebahagiaan bukan hanya milik mereka yang muda, kaya, atau sempurna, melainkan juga bagi mereka yang berjuang dan bertahan demi rasa yang berarti. Jika Anda menikmati kisah cinta ini, bantu kami menyebarkan cerita ini agar semakin banyak hati yang bisa terinspirasi. Berikan like pada video ini sebagai dukungan. Subscribe ke channel Cermin Realita agar Anda tidak ketinggalan kisah penuh inspirasi berikutnya. Tinggalkan komentar dan bagikan pengalaman cinta Anda atau pelajaran berharga yang Anda temukan dari cerita ini. Bagikan kepada sahabat, pasangan, atau keluarga. Siapa tahu kisah ini dapat menjadi pelita di tengah kebimbangan mereka. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Sampai jumpa di kisah cinta berikutnya. Karena setiap hati layak menemukan tempat berlindung yang hangat. Dan setiap tempat itu pantas diisi dengan cinta. Sampai jumpa.